Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Popon Kurniasi SPD, guru di SDN Cengkong 1, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, tanggal 6 Maret 2024, saya melaksanakan ujian kinerja dengan membuat video pembelajaran materi bangun ruang, jaring-jaring prisma segitiga dan tabung, bab 1, semester 2 pada pelajaran matematika. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan terus sehat. Hari ini temannya yang nggak sekolah siapa? Semuanya sekolah? Alhamdulillah. Hari ini teman kita semua sehat. Jadi kita bisa belajar semuanya di sini ya. Baik, sebelum belajar seperti biasa, supaya diberi keberkahan, supaya diberi kelancaran, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan siapa? Selfie, silakan. Duduk yang rapi. Bacalah dalam hati mulai. Selesai. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, supaya menambah semangat kita kepada tanah air kita, Indonesia, kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Diiringi dengan lagu di YouTube ya. Berkibarlah benderaku. Bendera lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap kebudayaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Baik, seperti biasa juga sebelum belajar kita tetap membiasakan literasi, membaca sejenak dalam waktu 10 menit. Silakan dibuka bukunya, buka halaman 23. Silakan. Nanti ada seorang membantu ibu untuk menyimpulkan isi bacaan yang dibaca tadi ya. Halaman 23, silakan. Baik, kalau sudah, bantu siapa yang mau menyimpulkan isi bacaan yang dibaca. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guglielmo Marconi adalah seorang fisikawan yang lahir pada 25 April 1874 di Bologna, Italia. Sejak kecil Marconi tertarik pada fisika dan elektro, sehingga ia gemar melakukan penelitian tentang gelombang elektromagnetik. Ia adalah orang pertama yang menemukan bahwa gelombang radio dapat merambat melalui refleksi dari bagian atas atmosfer. Peristiwa itu telah menjadi titik awal dari perkembangan besar bidang komunikasi, radio, penyiaran, dan layanan navigasi untuk dunia. Makasih buat Lutfi yang telah menyimpulkan bacaan yang telah dibaca tadi ya. Nah, ternyata kalau dibaca baik-baik kita bisa menyimpulkan isinya bahwa Guglielmo Marconi itu seorang fisikawan yang lahir di Italia. Dari kecil dia senang fisika dan elektro ya. Dia melakukan penelitian sehingga dewasa dia menemukan elektromagnetik. Dan puncaknya dia menemukan gelombang radio yang bisa di atas bisa di atas atmosfer ya, Lut. Nah, ternyata penemuan tersebut bermanfaat bagi masyarakat banyak. Contohnya Indonesia aja merasakan manfaat radio walaupun radio itu dulu tidak banyak sekarang ya. Sekarang kan banyak dijumpai. Nah, apa manfaatnya? Seorang yang bernama Sultan Syahrir mendengar di radio tentang kekalahan Jepang oleh sekutu. Tuh, ternyata manfaat radio itu bisa dinikmati orang banyak, terutama Indonesia. Apakah kita bisa menjadi seorang penemu? Bisa, asal kita rajin belajar dan membaca. Yuk,
budayakan dari sekarang untuk membaca. Jangan sampai nanti membacanya, nanti kalau udah gede, udah dewasa nanti lupa lagi. Biasakan, Allah bisa karena biasa ya. Nah itu adalah tentang literasi tentang penemu radio. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang, khususnya jari-jari, prisma segitiga, dan tabung. Apa sih kita belajar, tujuan belajar untuk, tujuan pembelajaran mengenai bangun ruang tersebut? Untuk apa sih sebenarnya kita belajar tujuannya? Pertama, dengan belajar bangun ruang bisa menyebutkan macam-macam bangun ruang. Kedua, bisa mengelompokkan atau mengidentifikasi macam-macam bangun ruang. Dan yang ketiga, kita bisa membuat bangun ruang dan jaring-jaringnya yang sederhana sampai yang agak rumit. Dan bisa direalisasikan di kehidupan sehari-hari. Intinya itu. Nah nanti kalau kita udah belajar dari sini, pas di lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah kita menemukan, oh iya ini bangun ruang loh yang tadi yang kita pelajari. Oh ini loh tabung yang kita pelajari, penasaran, kita buka. Bener enggak sih? Bangun ruang itu dibikin dari jaring-jaring, tabung itu dibikin jaring-jaring. Nah itu tujuan pembelajarannya, kita minimal ya bisa membuat bangun ruang dan jaring-jaring yang sederhana sampai yang agak rumit. Sekarang kemarin kita belajar tentang bangun ruang. Masih ingat apa yang termasuk contoh-contoh daripada bangun ruang tersebut? Kubus, balok, prisma. Prisma bisa segitiga, segi 4 ya, segi 5, segi 6, terus limas. Tabung, kerucut adalah contoh-contoh bangun ruang. Yang sekarang kita pelajari adalah bangun ruang, prisma segitiga, dan tabung, dan jaring-jaringnya. Ya, dan jaring-jaringnya. Coba ingat dulu, ingat-ingat. Apakah di lingkungan kita ada nggak yang berbentuk prisma segitiga dan tabung? Apa coba? Kaleng kue, kaleng minuman, botol, itu tabung ya, yang tabung, celengan yang tabung. Nah sekarang yang prisma coba, piramida, jauh ya ke Kairo. Terus tenda, nah yang sering kita lihat atap rumah yang depannya ya. Terus prisma. Iya, serut pensil. Nah itu adalah contoh-contoh daripada bangun ruang, prisma segitiga dan tabung. Nah ini ibu bawa. Contoh daripada prisma segitiga dan tabung. Nah yang atas yang seperti kalian sebut tadi tuh ya. Benar, ada apa ini nih? Ada senter, ada gelas, ada apa lagi? Pipa, termasuk tuh. Terus tabung ternyata di kehidupan kita di dapur, kalau kalian ke dapur masak nih lihat tabung. Ada ternyata, ya termasuk. Dan ini kaleng kue benar tuh. Nah yang di bawah adalah contoh-contoh prisma segitiga, benar. Ada piramid, ada tenda, ada permainan kayu balok ya tuh. Ada piramid. Nah ini adalah contoh-contoh yang termasuk prisma segitiga dan tabung. Kemarin ibu udah mengatakan bahwa kalian boleh bawa contoh dari rumah. Sekarang dibuka dulu contohnya. Yang bawa prisma dibuka prismanya, yang bawa tabung dibuka tabungnya. Ada? Ada yang bawa? Udah dibuka? Buka dulu pakai gunting, dibuka. Dibuka pakai gunting. Udah. Putri ya, udah buka pada Putri. Putri udah? Apa yang terjadi setelah dibuka bangun itu? Berubah bentuknya menjadi jaring-jaring. Coba ditutup lagi, Put. Nah, kembali lagi kalau ditutup jaring-jaringnya kembali lagi ke awal. Berbentuk prisma segitiga. Yang jadi pertanyaan, bisa nggak sih Bu kita bikin jaring-jaring? Bisa.
Dari yang sederhana sampai yang agak rumit. Kalau bisa, kalau belajar pasti bisa insya Allah. Nah, kita akan belajar jaring-jaring yang agak rumit. Nah, nanti kita akan lihat videonya bagaimana cara membuat jaring-jaring prisma segitiga dan jaring-jaring tabung. Kita lihat yang satu dulu ya, coba ini. Nah, seperti itu ya. Baik, jadi kita nih akan membuat jaring-jaring. Kalau dulu kan cuman digambar di buku aja jaringnya. Sekarang enggak, kita bikin seperti ini. Agak susah sih, tapi insya Allah bisa. Nah, ibu juga pernah bikin nih, contoh di rumah ya. Contohnya di rumah. Kalau ibu bisa, kenapa juga kalian nggak bisa? Bisa ya, asal ada kemauan bisa nih. Ibu bikin di rumah. Nah, sekarang kita praktekkan sama-sama per kelompok. Tapi dari penjelasan tadi ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Silakan. Iya, silakan berdiri. Pio, tolong kasih ke Anipah itu. Ke Anipah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa kita membuat jaring-jaring prisma atau tabung tanpa menggambar dulu prisma atau tabungnya, tapi langsung ke jaring-jaringnya? Oh. Bisa nggak membuat tabung prisma dan tabung tanpa jaring-jaring, kan kayak gitu ya? Seharusnya bisa, tapi kita kan harus mengerjakan sesuatu itu pakai fakta ya, supaya real, supaya tidak disebut rekayasa. Jadi sebaiknya membuat bangun prisma segitiga dan tabung itu dibikin dulu jaring-jaringnya. Kalau udah dibikin jaring-jaringnya baru disatukan. Mau dilem apa dipakai solatif boleh, disatukan menjadi sebuah bangun ruang prisma segitiga dan tabung. Jadi intinya harus membuat dulu jaring prisma segitiga dan tabung. Ada lagi yang bertanya? Cukup Pak Nipah? Cukup. Yang lain? Baik, kalau begitu kita bikin kelompok. Kita bikin kelompok, tapi sebelum bikin kelompok, dengerin dulu. Kita perjanjian membuat kerja kelompok itu sampai presentasi kita kurang lebih 35 menit ya. Jadi tidak selesai setelah waktu yang ditentukan kita langsung pemaparan. Nah, untuk supaya kita belajar tidak jenuh, kita permainan menyenangkan dulu. Silakan digeser sedikit. Oke, siap. Tangan di pinggir, kepala, pinggang dulu, pundak, kepala, ambil. Orang curang ya. Ya udah. Sekarang kita bikin kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Ayo, jangan digusur ya, hati-hati. Satu mana kelompok 1? Kelompok 2, 3, 4, 5 udah siap. Berarti yang namanya kerja kelompok itu kerja bareng-bareng. Ibu ngasih soal nih satu. Dicari solusinya seperti apa. Kalian bikin, nanti nggak semuanya tabung nggak ya. Jadi ada yang tabung, ada prisma segitiga. Dibikin gambarnya, namanya apa, deskripsikan. Jadi digambar dibuat iya, deskripsinya juga iya. Jadi sebagian gambar, sebagian dideskripsikan. Jadi ini namanya bangun apa nih? Dideskripsikan secara bagaimana cara membuatnya sampai selesai, gambarnya juga nanti dibuktikan. Paham? Oke.
kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, Kelompok ini kelompok berapa? kelompok 3. Kelompok 2 ya? Oh, kelompok 1. Kita dulu. 1. Kelompok 4. Bentar ya, KPD-nya belum ya. Keluarkan penggaris, gunting, pensil, penghapus, jangka. Nah, kalian gambar sebagian, yang satu nanti deskripsikan di sini nama bangun ruangnya apa ya. Kerja kelompok berarti semua kerja. Penggarisnya keluarkan. Ini nanti buat alasnya silakan. Buat alasnya. Nanti gambarnya kalau selesai ditempel di sini. Empat udah beres? Deskripsinya udah juga? Harusnya tadi ininya kesalahan ya pasangnya. Nah, ya udah nggak apa-apa. Nah, karena udah setiap selesai kerja kelompok kan harus dipresentasikan ke depan. Perwakilan 2 kali, cuman kita mah sekarang yang ke depan. Sweety, kocok dulu. Berdiri Sweety-nya, silakan. Berdiri. Di sini aja. Yang duluan keluar berarti yang ke depan ya. Udah, ulang lagi. Jangan dua-dua, satu aja. Udah. Gak usah pakai tenaga ya. Nah udah, buka Mek. Sweet, buka. Kelompok berapa? Kelompok 5. Nah, berarti kelompok ini yang ke depan. Ayo silakan ke depan. Ayo. Udah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar depan. Yang lain diperhatikan, nanti kalau ada tambahan, sanggahan boleh. Sekarang diperhatikan dulu kalian, temennya. Yuk. Bangun ruang apakah yang akan kalian buat? Tuliskan nama modelnya dan jelaskan cara pembuatannya. Nama bangun ruang yang dibuat adalah tabung. Langkah-langkah pembuatan. Ininya tuh keras, agak keras. Langkah-langkah pembuatan bangun ruang. Cara pembuatannya adalah membuat dulu 1 buah persegi panjang, kemudian buat 2 buah lingkaran, lalu disimpan di atas dan di bawah persegi panjang yang telah dibuat. Ini kelompok 5, ada yang menanggapi, ada yang nambah? Ya, silakan kelompok 4. Kelompok 4 ya? Naila kelompok 4. Yang lain dengerin. Sama enggak atau mau nambah atau boleh menanggapi lagi? Dalam gambar yang dibuat itu menggunakan persegi panjang. Apakah bisa kalau kita menggunakan persegi sebagai selimutnya? Dulu. Bentar ya, Alif, bentar ya. Nah, pertanyaan Naila jawab sama Alif. Bisa saja, yang penting ukurannya pas sama ukuran lingkarannya. Seperti itu, cukup. Cukup. Nah, terima kasih kelompok 5. Sekarang kelompok siapa yang siapa? Silakan tolong itu berdiri. Dikocok satu aja. Nah, buka silakan. Kelompok 1, silakan ke depan. Bicaranya yang keras ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tolong ditanggapi. Nama bangun ruang yang dibuat, prisma segitiga. Langkah-langkah pembuatan bangun ruang. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Caranya, membuat dulu 3 buah persegi panjang yang sama ukuran panjang dan lebarnya. Kemudian dibuat lagi 2 buah segitiga yang ukurannya sama. Kemudian dihubungkan yang satu segitiga di atas 3 buah persegi panjang yang digabungkan dan yang satu di bawah persegi panjang. Ada yang mau menanggapi kelompok 1, silakan. Kelompok 3. Bentar dulu, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dalam pembuatan jaring-jaring harus ditulis dulu sifat-sifatnya? Nah, kenapa? Tolong dijawab kelompok 1. Ya, silakan. Sebab sifat-sifat tabung sangat berpengaruh sekali dalam pembuatan tabung. Karena dengan mengetahui sifat-sifatnya, kita akan jadi mudah dalam pembuatan tabung itu sendiri dan juga mempermudah dalam pembuatan jaring-jaringnya. Masih kurang atau pas? Kelompok 3 masih kurang, silakan. Yang lain dengerin ya. Tapi kan akan lebih cepat jika kita langsung membuatnya tanpa harus ditulis ulang sifat-sifatnya. Yang penting ukuran yang digunakan sesuai. Nah, katanya seperti itu. Gimana nih kelompok 1? Ya baik juga masukannya atau pendapat kelompok 3
3. Mungkin bisa ditulis atau tidak. Tidak ngaruh, kalaupun tidak ditulis juga tidak apa-apa. Yang penting kita sudah hafal tentang sifat-sifatnya. Terima kasih kelompok 3 masukannya. Nah, terima kasih katanya masukannya. Ada lagi yang mau menambah kelompok 1? Ada? Pas? Oke, berarti dulu silakan kelompok 1. Lutfi tolong dikocok. Lutfi sana berdiri. Lutfinya sana berdiri. Di sana aja. Di kelompok Lutfi. 1 aja, Fi. Siapa kelompok berapa? Kelompok keempat berarti itu ya. Iya. Lutfi tolong itunya, kocokannya ke sini, Lut. Silakan ke depan. Ini aja. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Yang lain dengerin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun ruang apakah yang akan kalian buat? Tuliskan nama modelnya dan jelaskan cara pembuatannya. Nama bangun ruang yang dibuat adalah tabung. Langkah-langkah pembuatan bangun ruang, cara pembuatannya adalah membuat dulu 1 buah persegi panjang, kemudian buat 2 buah lingkaran, lalu disimpan di atas dan di bawah persegi panjang yang sudah dibuat. Nah, ada yang menanggapi? Baik, kelompok 5, silakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam pembuatan tabung kedua tutupnya harus dihitung diameternya terlebih dahulu? Nah, apakah harus dihitung diameternya terlebih dahulu? Gimana jawaban kelompok 4? Silakan. Iya harus, karena untuk membuat lingkarannya harus Ya. dicari dulu diameternya atau jari-jarinya. Tapi kita juga harus mencari dulu panjang persegi panjang yang akan digunakan agar nanti ukurannya sesuai dengan alas dan tutupnya. Seperti itu jawabannya diterima? Pas? Pas, baik. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Baik. Silakan dulu kelompok 4, terima kasih. Sekarang tinggal 2 kelompok. Kelompok 1 tolong dikocok. Silakan. Berdiri aja, berdiri. Nah. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Silakan ke depan. Ayo. Yang lain dengerin? Assalamualaikum Kelompok 4. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara pembuatannya adalah dengan membuat dulu 3 buah persegi panjang yang sama ukurannya, panjang dan lebarnya, kemudian dibuat lagi 2 buah segitiga yang untuk ukurannya sama. Kemudian digabungkan yang satunya segitiganya di atas 3 buah persegi panjang yang digabung dan di bawah persegi panjang. Ya, seperti itu pemaparannya. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2? Ya, dari kelompok 1. Bentar ya. Baik. Silakan. Ayo. Yang lain dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam pembuatan prisma segitiga kita bisa menggunakan persegi bukan persegi panjang? Apakah dalam pembuatan prisma segitiga bisa menggunakan persegi atau persegi panjang? Silakan. Bisa, tapi harus sesuai dengan ukuran segitiganya. Terima kasih. Nah, ada lagi yang lain yang mau menanggapi kelompok 2? Nggak ada? Pas? Oke, terima kasih ya kelompok 2. Tinggal kelompok 3, karena ininya 1 lagi berarti nggak usah dikocok ya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi Yang lain dengerin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama bangun ruang yang dibuat prisma segitiga. Langkah-langkah pembuatan bangun ruang. Cara pembuatannya adalah dengan membuat dulu 3 buah persegi panjang yang sama ukuran dan lebarnya. Iya. Kemudian dibuat lagi 2 buah segitiga yang ukurannya sama. Kemudian digabungkan yang satu segitiganya di atas 3 buah persegi panjang. Nah, itu pemaparan dari kelompok 3. Ada yang mau menanggapi? Ya, kelompok 2. Silakan. Ini maaf Maida sayang. Iya, Hani, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam gambar yang sudah dibuat menggunakan segitiga sama sisi, apakah kita bisa membuat prisma segitiga menggunakan segitiga sama kaki dan segitiga siku-siku? Bisakah kita membuat prisma segitiga itu tidak selalu menggunakan segitiga sama sisi, tapi menggunakan segitiga siku-siku dan segitiga sama kaki? Tetap akan membentuk jaring-jaring prisma segitiga, tapi kalau di salah satu segitiganya tidak sama ukurannya karena kekecilan atau tidak simetris, maka dari itu kedua segitiganya harus disamakan. Nah, seperti itu jawabannya, pas? Bisa diterima? Ada yang lain? Baik, silakan duduk. Terima kasih kelompok 3. Baik, dengerin dulu baik-baik. Terima kasih, kerja kelompoknya bagus ya. Sekarang udah agak peningkatan, udah ada yang mau bertanya, tidak takut lagi. Terima kasih. Kesananya kalau kita ada kerja kelompok lagi lebih hidup lagi, lebih banyak yang bertanya atau yang menanggapi. Oke, baik. Pokoknya hasilnya diskusi hari ini bagus. Terima kasih banyak dan hasilnya silakan dikumpulkan. Deskripsi sama hasil proyeknya. Terima kasih. Kita sudah kerja kelompok, yang belum tinggal individunya. Tolong didengerin. Kita sudah kerja kelompok, berarti sekarang tinggal mengerjakan yang individu, yang perorangan. Tapi ingat, kalau tadi cuma kerja kelompok, sekarang mah perorangan ya. Sebentar, Ibu bagikan soalnya. Ada lagi yang kurang? Udah? Tolong dikerjakan sendiri-sendiri. Apa? Berapa? 2. Irfan udah? Berarti 3 sama Irfan ya? Oke, silakan dikerjakan. Kerja sendiri-sendiri. Hanifah udah? Makasih. Ini kelompok ini? Sip. Udah semuanya ya? Baik, dengerin dulu baik-baik. Ini kita periksa. Nggak ada suara. Semuanya duduk lagi. Ini Ibu periksa nanti minggu depan, insya Allah. Hasilnya akan kita ketuain bersama-sama nanti minggu depan. Proses pembelajaran ini sebentar lagi selesai, tapi Ibu pengen refleksi dulu. Tapi sebelum refleksi, Ibu pengen satu orang menyimpulkan materi yang kita ajarkan hari ini. Siapa yang akan mewakili? Oke, baik, silakan Hanifah. Rendi, tolong ambil di pas. Ya, silakan. Yang lain dengerin dulu kesimpulan materi kita hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bangun ruang prisma, segitiga, dan tabung, yaitu tentang jaring-jaringnya. Dimana kita membuat jaring-jaringnya dari yang sederhana sampai yang lebih bagus. Nah, terima kasih. tuh, terus? Udah? Nah, ternyata Hanifah teman kita bisa menyimpulkan materi hari ini, bahwa hari ini kita membuat bangun ruang, prisma segitiga, dan tabung dengan jari-jarinya dari model yang sederhana dan yang agak sulit. Dan mudah-mudahan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, dengerin dulu. Tadi kan belajar kelompoknya udah bagus. Individunya alhamdulillah, insya Allah bisa. Yang menyimpulkan bisa. Sekarang Ibu minta refleksi. Pelajaran hari ini menyenangkan, susah tapi perlu pemikiran yang keras. Boleh diutarakan, dicentang, di checklist. Tapi utarakan alasannya 4 orang, laki-laki 2, perempuan 2. Untuk perempuan dulu Hanifah sama Selfie, silakan. Terserah bebas, mau yang susah atau menyenangkan atau yang tidak bisa sama sekali boleh. Yang bebas mana aja. Dua orang laki-laki tidak boleh terfokus ke sana ya, bebas. Kalau memang rumit ya rumit aja, jangan takut sama Ibu ya. Nggak akan dimarahin kalau kalian nulis yang lain. Makasih ya. Oke, yang 2 lagi berarti ke Irfan sama siapa nih? Irfan sama Ajam. Silakan. Bebas, Pan. Boleh yang mana aja. Ditekan aja, ditekan. Silakan duduk. Makasih ya, Ajam. Ya, ke bawah aja. Oke, semangat banget tulisnya. Semangat 45 dia. Oke. Dari ini refleksi ya. Jadi refleksi itu pelajaran ini menyenangkan atau merumitkan atau membingungkan atau tidak bisa. Dari 4 orang ini ternyata menyenangkan. Ibu nggak intervensi ya, nggak yang harus ini nggak. Nah, mudah-mudahan dulu kan matematika itu kalau ketemu matematika malas, pelajaran matematika malas, nggak bisa, malas, susah. Kayak pelajaran matematik itu menakutkan kan? Nah, untuk kedepannya karena ini menyenangkan, mudah-mudahan kedepannya setiap pelajaran matematika akan diikuti dengan senang hati. Baik, oke? Janji? Oke. Baik.
usai pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu pesan selalu berbuat baik dan selalu beribadah, berdoa kepada Allah. Itu pesan Ibu, diingat terus. Dan untuk supaya kita pulangnya selamat sampai tujuan, kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Selvi. Duduk yang rapi, baca doa dalam hati mulai. Selesai siap berdiri, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati, tidak boleh main lagi ya. Silakan pulang. Silakan kelompok ini boleh. Ya udah, nggak apa-apa. Ya. Kasih ya.